Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai untuk ibadah Komisi Senior Moria pada Selasa ketiga di bulan Maret ini dengan menaikkan satu pujian, Besar Anugerah. Bapak Ibu, ketika kita ada saat ini, ketika kita hidup saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Besar anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kami pada saat ini ada dan hidup, itu bukan karena kekuatan kami, namun karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Itu ya Bapa, kiranya kami boleh mengisi waktu dan hidup ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kalau saat ini kami boleh mengadakan kebaktian Komisi Senior Moria GKI Semarang. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkati Tuhan.
untuk kebaktian dari awal sampai akhir. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini meskipun ada angin, ada gelombang, ada badai di dalam kehidupan kita, kita tetap tenang dan teduh. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan yang memimpin, yang mengatur di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Di tengah badai dunia,
kita. Ketika kita bersedih, ketika kita sendirian, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus adalah sahabat sejati dalam hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama menaikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Oh
Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang dapat kami andalkan. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Agar sungguh firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi setiap kami. Kami yang butuh pengharapan, kiranya Engkau meneguhkannya di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Satu ayat saja walaupun kita akan membaca ayat di atasnya. Dan tentu saja keseluruhan perikop pada Yeremia ini menjadi fokus kita pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu setiap hari. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini, ayat Yeremia pasal 17 ayat 7 tidak dapat dipisahkan dari ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, masih di dalam bagian yang sama. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan 6 ya Bapak Ibu. Dan nanti kita akan sekali lagi membaca ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 5, 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Secara keseluruhan, ayat 5, 6, dan 7 itu hendak mengingatkan kepada pembacanya. Dan malam hari ini hendak mengingatkan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sepelayanan di dalam komisi senior mulia. Apa yang mau diingatkan bagi Bapak Ibu pada malam hari ini? Ayat ini dengan sangat jelas menjelaskan kepada setiap kita bahwa kita manusia, siapapun yang membaca ayat ini diingatkan kepada satu hal, bahwa ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada diri kita sendiri, kepada kekuatan manusia, kepada hikmat manusia, kepada usaha manusia, maka kita akan sampai kepada satu kenyataan yang pasti akan mengecewakan. Itu maksud daripada ayatnya yang ke-5 dan ke-6 Bapak Ibu. Orang dengan jenis seperti ini, jenis seperti apa? Ya tadi, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan hikmat manusia, mengandalkan kemampuan manusia, itu pasti akan menjadi pribadi yang miskin rohani. Ya, kalau kita ingat kata miskin itu pasti menjadi sesuatu yang sangat menakutkan ya Bapak Ibu ya. Miskin itu kan berarti terbatas, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan tidak punya modal apapun untuk bertahan. Kondisi seperti itulah yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, maka kita akan miskin rohani. Dan akhirnya ini yang paling menakutkan Bapak Ibu, kita akan jadi pribadi yang terhilang. Terhilang artinya apa? Tentu saja kita akan terhilang, dibuai oleh keadaan sekitar, membuat kita tidak mampu lagi melihat pertolongan Tuhan. Dan tentu saja apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan yang mau diingatkan, kita tentu jadi pribadi yang lupa mengandalkan Tuhan. Nah, ini menurut saya keadaan miskin rohani yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah lupa kepada siapa dia harus mengandalkan hidupnya, kepada siapa dia harus berharap, disitulah dia sebenarnya sedang mengalami keadaan miskin rohani yang sebenarnya.
dan keadaan miskin ini. Tentu saja tidak ada orang mau miskin Bapak Ibu ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu semua anggota senior tidak ada di dalam kondisi ini. Saya harapkan Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang rohaninya sedang dibangun, rohaninya sedang diperkaya, rohaninya sedang kuat-kuatnya di dalam kondisi yang sukar saat ini. Nah Bapak Ibu, tetapi Yeremia juga mengingatkan satu keadaan yang baik ya. Jadi dia hanya mengingatkan satu keadaan yang miskin rohani. Dia mengingatkan juga ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan ada di dalam keadaan yang diberkati Bapak Ibu. Dunia mungkin boleh dalam keadaan yang galau ya. Dunia mungkin boleh ada di dalam keadaan yang sulit dan susah. Semua orang di seluruh dunia ini ada di dalam keadaan yang sulit dan susah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, pada ayat yang 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalimat selanjutnya apa? Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi jangan salah meletakkan pengharapan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita salah meletakkan pengharapan, kita juga akan mendapatkan kenyataan yang berbeda. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Yeremia katakan, firman Tuhan katakan juga bahwa kita akan diberkati. Kita akan diberkati. Siapa yang tidak mau diberkati pada malam hari ini? Semua mau diberkati. Saya mau diberkati. Dan saya yakin Bapak Ibu anggota senior semuanya dimanapun, pendengar setia firman Tuhan pada malam hari ini tentu mau diberkati. Dan resepnya cuma satu, andalkanlah Tuhan. Nah Bapak Ibu, takut dan khawatir itu adalah bagian hidup kita. Mari kita akui ini. Jangan takut mengakui ini. Jangan takut ngomong takut dan khawatir di hadapan Tuhan. Kita itu ngomong sama Bapa di surga, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir. Gak apa-apa. Saya tidak sedang mengajarkan Bapak Ibu itu untuk menolak kenyataan bahwa sekarang Bapak Ibu sedang takut dan khawatir. Gak usah Bapak Ibu, saya juga takut dan khawatir. Takut dan khawatir apa? Tentu saja takut dan khawatir dengan keadaan sekarang. Kita takut dan khawatir terhadap situasi di mana kita tidak bisa banyak melakukan kegiatan. Kita tidak dapat menjumpai orang-orang yang biasa kita jumpai. Dan keadaan ini sudah berjalan 1 tahun. Dan mungkin akan berjalan pada tahun yang kedua. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekarang, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir. Gak apa-apa Bapak Ibu, justru harus kita mengakui itu. Jangan lari dari kenyataan ya. Memang keadaan menakutkan kita bilang enggak takut, biasa aja. Gak apa-apa, kita ngomong aja, Tuhan aku takut, aku khawatir. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Terimalah keadaan saat ini dengan berdamai dengan keadaan yang menakutkan dan membuat khawatir. Tetapi ketika kita sudah menyadari keadaan, kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir. Itu artinya kita meletakkan segala kekhawatiran, segala ketakutan itu di hadapan Tuhan. Itu artinya kita belajar percaya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Dan akhirnya kekhawatiran kita yang sekarang ada itu tidak lagi membelenggu keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup memproteksi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menjaga. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah, Bapak Ibu. Biasanya di dalam minggu-minggu Prapaskah banyak firman Tuhan akan menolong Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan juga akan mendorong Bapak Ibu untuk ada dalam situasi menarik diri dari hingar-bingar dunia. Makan seperlunya, ya. Kemudian kita menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia untuk juga kita apa? Supaya kita tuh bisa fokus untuk apa sih mau Tuhan dalam hidup kita tahun ini. Nah tahun ini kita tidak perlu diingatkan itu ya. Secara otomatis Bapak Ibu akan jauh dari pesta pora dan hingar-bingar dunia saat ini. Karena kita dilarang untuk kemana-mana. Kita diharapkan di rumah saja. Kita tidak dihimbau untuk tidak ada di dalam kerumunan. Kondisi ini sebenarnya di satu sisi memang menakutkan. Tetapi sebenarnya di sisi yang lain, kalau kita mau jeli melihat bagian ini, kita akan ditolong untuk ada di dalam makna Prapaskah yang sebenarnya. Minggu-minggu ini, hari-hari ini, mungkin juga tahun-tahun ini,
ketika kita ada di dalam situasi yang kita tidak bisa berbuat banyak, mari kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan setiap hari? Tentu saja membaca firman Tuhan itu harus, Bapak Ibu. Siapa yang sudah mulai kendor baca firman-Nya? Yuk kita baca lagi. Kita mulai memberikan waktu berdoa lebih banyak. Kita mulai memberikan waktu untuk Tuhan lebih banyak. Biasanya kita mungkin nggak banyak waktu untuk Tuhan gitu ya, karena ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Tapi kalau sekarang tentu saja kita dibatasi kegiatannya. Nah, kita ditolong untuk banyak dekat kepada Tuhan. Mari kita gunakan waktu itu. Mari kita gunakan waktu untuk kita memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, yang mungkin selama ini sulit untuk kita lakukan, tetapi hari-hari ini bisa dan mungkin kita lakukan karena kita ada banyak waktu di rumah dan kita gunakan waktu itu untuk Tuhan saja. Maka kita akan menikmati hari-hari yang hari-hari nggak akan berlalu begitu saja, karena hari-hari yang kita nikmati kita lalui bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, vaksin memang telah mulai didistribusikan, ya. Tetapi ini pun juga saya pikir bukan menjadi sebuah jaminan yang akan bisa menjamin kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebelum vaksin diterima oleh seluruh orang di dunia ini, bahkan varian barunya daripada COVID-19 itu sudah ada, Bapak Ibu. B117 telah muncul dan dinyatakan bahwa sebenarnya vaksin Sinovac yang kita terima itu mungkin saja tidak cocok dengan B117. Dan bagi penerima vaksin yang sudah menerima vaksin, protokol kesehatan tetap harus dilakukan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan hanya 3M, tapi 5M tetap harus dilakukan. Saya berharap kita tidak meletakkan pengharapan kita itu kepada pengharapan yang dikatakan oleh Yeremia, pengharapan dunia, hikmat dunia akan membuat kita miskin rohani, Bapak Ibu. Hikmat dunia akan membuat kita mudah gelisah dan mudah takut. Kita udah divaksin nih, tapi kok muncul varian baru, kita gelisah lagi, kita takut lagi. Lalu untuk apa? Mari firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini mengatakan, andalkanlah Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka engkau akan diberi hikmat bagaimana hidup di tengah ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Hikmat Tuhan akan menolong kita untuk tidak khawatir dan takut secara berlebihan. Hikmat Tuhan akan menolong kita tetap berjalan yakin dan percaya bahwa seluruh hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan, apa yang bisa kita takutkan, Bapak Ibu? Kalau kita dapat vaksin, puji Tuhan. Mari kita terima vaksin dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Lalu ketika muncul yang baru, jangan lagi khawatir, Bapak Ibu. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pegang kendali, Tuhan punya mau, dan Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan karena itu biarlah kita khawatir, takut, ngomong aja sama Tuhan. Tapi setelah itu ya sudah, kita taruh segala kekhawatiran dan takut kita di hadapan Tuhan. Dan jangan takut berlebihan, Bapak Ibu, karena itu tidak baik buat kesehatan kita ya. Dan khawatir, takut berlebihan juga membuat kita itu jadi pribadi yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi pribadi yang tidak tahu bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini sungguh akan menolong Bapak Ibu bahwa tidak ada jaminan sempurna di luar Kristus, karena hanya satu pribadi yang sanggup menjamin hidup kita, menjamin bahwa kita akan beroleh bagian yang kekal mulia bersama dengan Tuhan jika kita setiap hari, setiap waktu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini sungguh menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Siapapun yang mendengarkan siaran ini, saya harapkan hidup kita diberkati. Dan saya harapkan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan Bapak Ibu hari ini, esok, dan selamanya. Selamanya kita akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar berharap, bukan kepada hikmat manusia. Kami mau belajar percaya bahwa di dalam Kristus ada jaminan yang pasti. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada malam hari ini, sekalipun singkat, hanya 1-2 ayat saja, tetapi kiranya meneguhkan setiap kami bahwa apa yang kami percayai di dalam Tuhan
bukan hikmat abal-abalan, tetapi hikmat luar biasa yang mampu menjamin kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan setiap kami yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami yang kurang percaya, kuatkan dan teguhkanlah kami, bahwa kepercayaan dan keyakinan kami di dalam Kristus adalah kepercayaan dan keyakinan yang akan membuahkan hasil yang manis nanti ya Tuhan. Tambahkan kesetiaan di dalam hidup kami, tambahkan kepercayaan kami di dalam Tuhan, sehingga hidup kami setiap hari adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Inilah doa dan keyakinan kami ya Tuhan, dan biarlah sungguh kami makin diberkati, iman kami makin bertumbuh, sampai satu saat nanti kami diizinkan untuk kembali boleh bertatap muka, bersekutu di dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman di rumah, di tempat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama Komisi Senior mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gracia Lina yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian Komisi Senior dengan tema Andalkanlah Tuhan, dan Tuhan memberkati keluarga dan pelayan Ibu selanjutnya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus Sugiarto sebagai pemusik pada kebaktian senior saat ini. Tiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Indro yang telah menyediakan konsumsi pada kebaktian senior sore ini. Empat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Billy yang telah menolong dan mengedit dalam penayangan kebaktian secara online, kebaktian Komisi Senior sore ini. Dan kebaktian Komisi Senior yang akan datang diadakan pada tanggal 20 April 2021. Yang keenam, dan kami bagi Bapak Ibu yang akan memberi persembahan untuk Komisi Senior bisa lewat kotak persembahan dan ditulis untuk Komisi Senior. Dan yang ketujuh, kami akan menyambut saudara-saudara kami yang ulang tahun pada bulan Maret. Satu untuk Ibu Tohar tanggal 17 Maret. Dua untuk Bapak Suprayoto Filipus tanggal 30 Maret. Sekian, terima kasih. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita satukan hati di dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Kami bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat senior di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Kami mau bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, bahwa sungguh pertolongan Tuhan nyata. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, kami dalam keadaan yang sehat, kami ada di tengah keluarga yang mengasihi dan mencintai kami, sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Terlebih ketika Tuhan masih tetap menyertai dan melindungi keluarga kami, keluarga besar kami, anak cucu dan menantu kami, masih di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kami masih boleh menikmati berkat Tuhan di dalam pekerjaan, di tengah usaha, di tengah situasi sulit pada saat ini. Kami mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Biarlah Engkau tetap memelihara kehidupan kami di sepanjang bulan yang akan datang. Tuhan tetap menolong
menolong dan menjaga hidup kami di waktu-waktu yang masih Tuhan berikan. Biarlah anugerah Tuhan nyata. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi komisi senior. Sekalipun di tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan tetap menolong sehingga ibadah senior sekalipun diadakan secara online sampai dengan hari ini masih dapat diadakan. Tuhan, kiranya satu kerinduan kami bahwa satu saat nanti ibadah senior dapat diadakan kembali di rumah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, sampai dengan hari itu datang, biarlah penyertaan Tuhan nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami, menolong dan memelihara hidup kami. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasihi yang merayakan ulang tahun pada bulan Maret ini. Kami berdoa untuk Ibu Tohar, kami berdoa untuk Bapak Suprayoto Filipus. Tuhan kiranya menolong dan memelihara kehidupan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan damai sejahtera dan sukacita, dan kiranya Tuhan menolong dan menjaga kehidupan mereka dalam keadaan yang baik. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pendistribusian vaksin kami berdoa untuk prosesnya kiranya dapat berjalan dengan baik, dapat diterima seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk warga senior, warga lansia. Kiranya proses ini dapat berlangsung dengan baik sehingga setiap warga negara senior dapat menerima vaksin ini, dan semua prosesnya sampai kepada tahap yang selanjutnya, lapisan masyarakat yang lain pada akhirnya dapat menerima vaksin ini dengan baik. Kami berdoa untuk memimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden bersama dengan menteri, pimpinan daerah dari yang pusat sampai dengan yang daerah yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin langkah hidup mereka, menjaga kehidupan mereka, jauhkan daripada mara bahaya, dan ketika mereka melakukan tugas, hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau mendengar dan menjawabnya bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Komisi Senior Muria pada sore ini dengan menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan.